Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya. Saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Data, Ibu Ulta Cendri, karenanya kami bisa menyusun materi UAS dengan lancar. Serta saya ingin berterima kasih dengan teman-teman sekalian karena sudah hadir di sini untuk memaparkan materi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Faisal, Fauzan, Ulin, dan saya Emir Syah. Kami di sini ingin memaparkan materi database di bidang akademik, yaitu Academic University. Untuk itu, mari langsung saja masuk ke penjelasan materinya. Database Universities. Pembuatan database universitas ini dibuat untuk menyimpan dan mengelola data akademik secara efektif dan efisien, yang terkait dengan mahasiswa, dosen, mata kuliah, gelar, dan departemen. Database akan dibuat menggunakan bantuan MySQL yang memudahkan kami membuat, mengubah, mengelola suatu data dalam database. Struktur database adalah tahap pertama dalam membuat database universitas. Database mencakup tabel-tabel yang diperlukan antar tabel dan atribut-atribut yang akan disimpan di setiap tabel. Berikut ini 5 tabel yang merupakan penyusun database universitas. Yang pertama, tabel student berisi informasi mengenai data mahasiswa. Tabel degree berisi informasi mengenai program studi atau gelar. Yang ketiga, tabel lecturer berisi informasi mengenai data dosen. Yang keempat, tabel departments berisi informasi mengenai berbagai departemen atau jurusan. Yang kelima, tabel course berisi informasi mengenai mata kuliah. Next. Dan di sini kami merancang database menggunakan bantuan ERD, yang dimana ERD membantu dalam merancang dan memahami bagaimana data akan disimpan, dihubungkan, dan diakses. ERD menggambarkan entitas dalam suatu database serta hubungannya. Berikut relasi yang terjadi dalam database universitas. Yang pertama adalah lecturer to course, many to many, department to lecturer, one to many, student to departments, many to one, student to course, many to many, student to degree, many to one. Ini adalah skema dari ERD-nya. Next saja. Dan di sini kita pertama untuk mengelola data, kita menggunakan DDL, Data Definition Language, yang melakukan perintah create database dari tabel. Dan pertama-tama kita membuat database yang berjudul universitas. Selanjutnya, dan kita juga menggunakan perintah create untuk membuat tabel-tabel penyusun atribut dari universitas. Next. Lalu kita di sini menggunakan data manipulation language untuk memanipulasi data, dan di sini kita menggunakan insert yang digunakan untuk mengisi data-data pada setiap tabel dengan memberikan perintah insert into table values, setelah itu mengisi data sesuai urutan. Setiap data diisi sesuai atribut dari fieldnya masing-masing. Pada table student, mengisi ID mahasiswa, nama mahasiswa, mengisi tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal, mengisi field gender dengan F dan M, email, nomor telepon, asal kota, ID degree, dan ID departemen. Dan di sini untuk tabel lecturer berisi dari ID lecturer, nama dosen, email dosen, nomor handphone dosen, ID departemen, dan lain-lain. Next. Dan di sini untuk tabel departemen mencakup fakultas yang tersedia dan nama kepala fakultas di masing-masing fakultas. Lalu di sini ada tabel course yang berisi ID course, nama mata kuliah, ID departemen untuk mengetahui asal fakultas jurusan tersebut, ID lecturer untuk mengetahui dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Next. Yang terakhir ada table degree berisi data tentang tingkatan yang ada ID degree, tingkatan yang disediakan, serta tahun yang ditempuh untuk lulus. Berikut adalah struktur data setelah data pada tabel diisi. Oke, selanjutnya ada update. Perintah update Dibantu memungkinkan dengan pengguna konsisten. untuk mengubah satu atau lebih nilai di satu atau beberapa baris tabel tertentu. Perintah update dibantu dengan kondisi set dan where. Set berisikan input data yang ingin ditambahkan, sedangkan kondisi where menentukan dengan tepat baris mana yang harus diupdate. Ini adalah contoh penggunaan update. Di sini kita mengubah nomor telepon pada tabel student, di mana student ID bernilai 33. Untuk mengubah nomor telepon baru menjadi 322 3557. Yang kedua ini kita
dari table course, kita merubah course name menjadi arus listrik, di mana course ID tersebut adalah 22. Lalu yang ketiga, di sini kita mengubah nomor telepon pada table student, di mana student ID bernilai 33, nomor telepon barunya 322 3557. Lalu ada ini kita mengubah alamat pada table student dengan student ID bernilai 33, alamat barunya Tegal. Lalu selanjutnya mengubah nama departemen pada table departments, di mana departemen ID bernilai 2. Nama departemen yang baru adalah engineering. Sini kita update dari table degree. Degree ID bernilai 43 dan durasi maksimum yang baru yang telah diupdate adalah 4 tahun. Lalu mengubah nama departemen pada table departments, di mana departemen ID bernilai 2. Nama departemen baru adalah Law. Lalu update di table degree lagi. Di sini degree ID bernilai 44, durasi maksimum barunya adalah 3 tahun. Lalu mengubah nama mata kuliah pada table course, di mana course ID bernilai 4, nama mata kuliah baru adalah perpajakan. Mengubah nama dosen pada table lecturer, di mana lecturer ID bernilai 11. Nama dosen baru adalah omarkomarudin@gmail.com. Lalu di sini adalah tampilan table student setelah diupdate. Lalu ada juga table lecturer setelah diupdate. Sini ada table course setelah diupdate. Ini table departemen setelah diupdate. Lalu ini table degree setelah diupdate. Selanjutnya ada delete. Delete pada DML ini digunakan untuk menghapus data di dalam table. Dibantu dengan kondisi where dan from untuk menentukan spesifik baris yang ingin dihapus. Di sini yang pertama kita delete dari table student, di mana student ID 33. Lalu yang kedua ini menghapus satu baris pada table student, di mana student ID-nya bernilai 31. Menghapus satu baris pada tabel lekturer di mana lekturer ID bernilai 13. Menghapus satu baris data pada tabel lekturer di mana lekturer ID bernilai 17. Menghapus satu baris data pada tabel degree di mana degree ID bernilai 42. Lalu di sini menghapus satu baris data pada tabel degree di mana degree ID bernilai 44. Yang kedua, menghapus satu baris data pada tabel departemen di mana departemen ID-nya bernilai 2. Menghapus satu baris data pada tabel departemen di mana departemen ID bernilai 4. Menghapus satu baris data pada table course di mana course ID bernilai 23. Menghapus satu baris data pada table course di mana course ID bernilai 24. Lalu ini adalah isi dari table student setelah di delete. Ini table lecturer setelah delete. Lalu di sini ada table departemen setelah delete, table degree setelah delete, table course setelah delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulin. Selanjutnya kita menggunakan data query language. Di sini kita menggunakan perintah select untuk mengambil data dari satu table dan berfungsi untuk menanyakan data yang tersimpan dalam tabel. Pada kasus ini, perintah select distinct untuk mengambil data duration max yang terdapat di table degree dan menghilangkan hasil yang duplikat. Selanjutnya ada perintah untuk mengurutkan data table student dengan acuan student name yang dilakukan pengurutan ASC, mengurutkan hasil dari nilai. Selanjutnya pengaturan dilakukan menggunakan di DSC dengan yang mengurutkan hasil dari besar ke terkecil atau dari alfabet terakhir ke pertama. Selanjutnya pengambilan data dari tabel di atas dilakukan dengan cara mengambil data berdasarkan huruf depan F dari data student name di tabel student. Tabel di bawah ini hanya mengambil data departemen dan departemen name dari tabel departemen. Selanjutnya pada tabel di atas, comment select menggabungkan pengambilan dari data table lecturer dan departemen. Menggunakan left join untuk menggabungkan tabel departemen dengan tabel lecturer berdasarkan kolom departemen ID. Left join mengembalikan baris tabel kiri serta baris-baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, maka tabel di kanan menunjukkan output 0 atau 0. Selanjutnya,
menggabungkan student name dari tabel student dan departemen name dari tabel departemen yang berdasarkan tabel departemen. Dilakukan pengambilan menggunakan inner join yang dimana membandingkan isi data departemen ID di tabel student dengan departemen ID di tabel departemen sehingga dapat dicari persamaan baris di kedua. Selanjutnya mengambil data dari kolom student name di tabel student dengan mengambil data yang berpacu pada student ID. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kondisi di antara ID dari 31 sampai 333. Selanjutnya melakukan pengambilan data email dan lecturer name dari tabel lecturer yang dimana lecturer name sama dengan Oman dan Chandra. Selanjutnya, tabel di atas melakukan pengambilan data course ID, dan course name dari tabel course. Selanjutnya kita juga menggunakan data control language. Kita di sini menggunakan create user, perintah yang digunakan untuk menambahkan pengguna ke dalam database. Di database ini, pengguna yang ditambahkan adalah admin 1, staff departemen, office staff, dan student. Selanjutnya juga kita menggunakan grant, memberikan hak akses yang spesifik pada pengguna atau peran. Hak akses ini dapat mencakup sebagai operasi seperti select, insert, update, delete, dan banyak lagi. Memberikan akses select pada user staff departemen dalam melihat data di kolom degree ID, degree name, di table degree pada database university. Selanjutnya juga memberikan akses select pada user admin 1 untuk melihat semua data pada database university. Selanjutnya memberikan akses select pada user staff departemen dalam melihat data di kolom course ID, course name, departemen ID di tabel course pada database university. Lalu memberikan akses select pada user office staff untuk melihat semua data di tabel departemen. Dan memberikan akses select pada user office staff untuk melihat Selanjutnya memberikan akses select pada user office staff untuk melihat semua data tabel course. Lalu memberikan akses select pada user staff departemen dalam melihat data di kolom lecturer ID, lecturer name, departemen ID di tabel lecture pada database university. Lalu memberikan akses select pada user staff departemen dalam melihat data di kolom student ID, student name, departemen ID di tabel student pada database. Lalu memberikan akses select pada user staff departemen dalam melihat data di kolom student ID, student name, departemen ID di tabel student pada database university. Selanjutnya memberikan akses select pada user student dalam melihat data di kolom data di kolom student name, birth date, alamat, phone number, address di tabel student pada database university. Berikut adalah hak akses user setelah kita berikan dengan grant komen di atas university. Yang pertama student user. Yang pertama student user. Yang kedua user office staff, user admin, dan terakhir user staff departemen. Oke, jadi di sini ada revoke comment. Perintah revoke dalam SQL digunakan untuk mencabut atau menarik kembali hak akses atau izin yang diberikan kepada pengguna di basis data. Di sini ada contoh revoke untuk menghapus hak akses select pada tabel departemen di database university dari pengguna admin 3 di localhost. Terus yang kedua ada menghapus hak akses select dari database university untuk pengguna admin 2. Selanjutnya, sini ada komen untuk menghapus hak akses select pada tabel lecture untuk pengguna admin 3. Terus di sini ada komen untuk menghapus hak akses select pada tabel lecture dari pengguna admin 2. Di sini juga selanjutnya ada
komen untuk menghapus akses select pada tabel student untuk pengguna admin 2. Selanjutnya ada untuk komen untuk menghapus akses select pada tabel student di database university untuk pengguna admin 3. Terus selanjutnya ada penghapus akses select pada tabel course untuk pengguna admin 2. Selanjutnya ada komen untuk menghapus akses select pada tabel degree untuk pengguna admin 2. Selanjutnya ada komen untuk menghapus akses select pada tabel degree dari pengguna admin 3. Terus yang terakhir di sini ada komen untuk menghapus akses select pada tabel course untuk pengguna admin 3. Selanjutnya di sini ada before dan after akses yang dimiliki admin 2 dan admin 3 setelah dilakukan revoke. Bisa kita lihat di sini perbedaannya before dan afternya ya. Lanjut. Selanjutnya kita ada relasional, algebra, dan kalkulus. Yang pertama, algebra relasional. Sini kita dalam konotasi di bahasa SQL-nya, di SQL language-nya, yaitu select lecture name and lecture ID yang home base-nya di Computer Science Department. Dan untuk di bahasa algebra relasionalnya, kita menggunakan projection lecture name, terus lecture ID, dalam kurung, ini ada lambang sigma. Sigma yaitu selection, selection department name sama dengan computer science dalam kurung dari tabel lecture. Selanjutnya juga ada perintah untuk select student ID and student name where the gender is male. Terus ada projection student ID, student name, terus ada selection gender M dari tabel student. Selanjutnya ada perintah untuk select course ID dan course name di departemen 2. Sini perintah algebranya itu projection course ID, course name, dan selection department ID sama dengan 2 dari tabel course. Di sini ada select student ID and student name yang mengambil mata kuliah aljabar linear. Terus di komen relational algebranya itu projection student ID, student name, terus dari selection course aljabar linear sama dengan aljabar linear dari tabel student. Selanjutnya di sini ada perintah SQL-nya yaitu select lecture ID dan lecture name yang mengajar arus listrik course. Perintah di algebranya projection lecture ID, lecture name, selection course name sama dengan arus listrik dari tabel lecture. Terus di sini ada perintah get the names of the student in the Department of Economy and Business. Perintah algebranya itu projection student name, selection department name sama dengan economy and business dari tabel student. Terus di sini ada perintah dari SQL-nya untuk get the names and emails of lecturer home base in Department of Computer Science. Di sini perintah relational algebranya itu projection lecture name, email, selection department name sama dengan computer science dari tabel lecture. Selanjutnya ada perintah get the names and ID of lecturers who teach the law course. Di sini di dalam relational algebranya projection lecture name, lecture ID, selection course sama dengan law dari tabel lecture. Di sini ada perintah get the names of lecturer who teach the accounting course. Perintah algebranya yaitu projection lecture name dalam kurung selection course name sama dengan akuntansi dari table lecture. Selanjutnya yang terakhir, sini ada perintah get the names of the student and their course. Di sini perintah algebranya yaitu projection student name, course name dalam kurung student ini nih join course. Selanjutnya
Di sini ada kalkulus relasional. Yang pertama ada DRC atau Domain Relational Calculus. Sini kita nggak perlu jelasin karena di dalam kalkulus itu kita nggak perlu tahu cara outputnya gimana. Kita nggak perlu tahu cara narik ininya gimana. Yang penting outputnya itu jelas. Di sini ada perintah untuk mengambil lecture name dan lecture ID yang home base-nya di Departemen Computer Science. Terus yang kedua ada perintah untuk mengambil student ID dan student name yang gendernya itu male. Terus yang ketiga ada perintah untuk mengambil course ID dan course name di Departemen 2. Terus yang keempat ada mengambil student ID dan student name yang mengambil Algebra Linear Course atau mata kuliah. Selanjutnya ada perintah untuk mengambil lecture ID dan lecture name yang mengajar arus listrik course. Selanjutnya ada di sini ada tuple relational calculus atau TRC. Di sini ada perintah untuk mengambil student name dan department name yang ada di Economy and Business Department. Terus ada perintah mengambil lecture name dan emailnya yang home base-nya di Computer Science Department. Terus selanjutnya ada perintah untuk mengambil lecture name dan lecture ID yang mengajar di Law Course. Selanjutnya ada perintah untuk mengambil student name dan mata kuliahnya. Terus selanjutnya ada perintah untuk mengambil lecture name dan mata kuliahnya. Mata kuliah yang diajarnya. Oke, moderator lanjut. Baik, terima kasih semuanya. Teman-teman sekalian sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Dan untuk itu, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang ingin kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.